Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah power supply mesin TV Samsung untuk ukuran 60 in. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Jensen yang berada di Jalan Pembangunan 2 nomor 33 Batu Sari, Batu Ceper, Kota Tangerang, RT 006 RW 004 Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Jakarta, Tangerang, Banten. Berawal dari kerusakan TV-nya ini, mungkin belum mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Jensen yang berada di Banten, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Nah, untuk di sini saya mendapatkan sudah patah seperti ini ya teman-teman. Ya, di sini juga lepas nih. Saya nggak tahu kenapa ini sudah dilepas. Saya nggak tahu ini karena delivery atau memang sebelumnya sudah dilepas. Terus yang di sini PCB ini patah. Ini juga saya nggak tahu ini apakah di deliverynya atau memang sebelumnya sudah patah seperti ini. Selanjutnya di sisi bawah saya pun sudah mendapatkan terdapat beberapa jumper di beberapa titik seperti ini teman-teman. Tentunya di kondisi seperti ini saya belum bisa melakukan pengetesan ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk saya lakukan pengetesan. Saya coba akan lakukan perbaikan di beberapa poin dulu yang terlihat ini patah, dan untuk komponen-komponen lain yang ini pun lepas, saya coba lakukan pengecekan terlebih dahulu di test point ini. Dan di sini di kabel konektornya ini saya juga melihat adanya bekas solderan seperti ini. Tentunya ini akan rawan konslet ya teman-teman. Ini pun coba kita rapikan. Oke teman-teman, untuk kali ini power supply saya sudah rapikan. Di kondisi awal di sini banyak jumper-jumper dengan menggunakan kabel, dan kali ini saya sudah ganti dengan jumper kawat seperti aslinya. Begitu juga untuk PCB yang tadinya di sini patah. Ini pun saya sudah perbaiki seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk kabel soket yang di sini pun saya sudah rapikan. Dan untuk MOSFET yang tadinya lepas, ini masih belum saya pasang karena saya sudah melakukan pengecekan untuk kedua MOSFET ini short teman-teman. Coba kita lakukan pengetesan, dan di sini saya gunakan ring pengukuran buzzer. Nah, seperti ini teman-teman. Ini short, ini pun short. Selanjutnya untuk MOSFET yang satunya, nah ini juga short, ini pun short. Dari hasil pengukuran tersebut, kedua MOSFET ini memang sudah konslet, dan untuk tipenya di situ tertulis 8N50NZ. Begitupun yang ini sama 8N50NZ. Selanjutnya sebelum pergantian untuk MOSFET yang terukur short tadi, kita lakukan pengukuran terlebih dahulu di area power supply-nya ini. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari power supply TV untuk tipe ini. Di sini bisa teman-teman lihat, ini ada garis putih, dan ini adalah garis yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Di posisi sebelah kanan dari garis putih ini adalah area primer. Selanjutnya komponen-komponen yang tertanam di sebelah garis putih ini sepanjang ini adalah area sekunder.
Di area primer terdapat beberapa bagian. Di sini ada sebuah trafo kecil dan di sini ada trafo yang besar atau trafo utamanya. Ini adalah trafo untuk mensuplai tegangan standby. Selanjutnya, setelah mendapat trigger dari mainboardnya, si trafo utama akan bekerja dan mengeluarkan tegangan-tegangan lainnya. Di test point ini adalah input AC 220-nya, selanjutnya masuk ke fuse dan kemudian masuk ke filter-filternya. Dari ini kemudian masuk ke dioda, di sini dioda bridge. Setelah masuk ke dioda bridge ini, tegangan akan di-up kembali melalui lilitan yang di sini setelah mendapat trigger dari area sekunder, dan kemudian si MOSFET yang terdapat pendinginnya ini akan bekerja mengeluarkan tegangan-tegangan outputnya, men-trigger MOSFET yang kita lepas di sini, dan kemudian kedua MOSFET ini akan men-trigger trafo utamanya ini yang kemudian mengeluarkan tegangan-tegangan output lainnya di area sekunder. Kurang lebih seperti itu untuk skema dan cara kerjanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, bagaimana skematik dan cara kerja lebih detailnya untuk power supply ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran komponen di area primer. Di sini saya gunakan ring pengukuran buzzer, dan jika terbunyi bip panjang seperti ini, nah ini artinya terhubung. Untuk test point pertama kita lakukan pengukuran fuse. Nah, fuse nampaknya aman ya teman-teman, tidak ada masalah. Selanjutnya dari inputnya ini masuk ke dioda kiproknya, apakah nyampe? Ini nyampe, tidak ada masalah. Dan yang satunya ini pun nyampe, tidak ada masalah. Selanjutnya di dioda kiproknya ini apakah ada short? Coba kita lakukan pengukuran. Nah, ini nampaknya dioda aman. Nah, ini tidak ada short. Berikutnya masuk ke dioda. Di sini juga ada dioda. Apakah ini bagus? Nah, ini nampaknya bagus, tidak short. Nah, dioda ini pun tidak short. Kita juga lakukan pengetesan di beberapa area, khususnya di area tegangan standby di sini. Dan ini adalah IC PWM-nya. Coba kita lakukan pengukuran dioda-diodanya, apakah ada yang short. Nah, ini nampaknya bagus. Nah, ini bagus. Ini pun bagus. Untuk fuse yang di sini, nah ini terhubung, tidak ada masalah. Di sini untuk elko-nya apakah ada jalur yang short? Nah, ini bagus. Ini pun bagus. Selanjutnya di area sekunder apakah ada yang short? Nah, ini bagus. 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 Dari hasil pengukuran untuk sementara saya tidak menemukan komponen-komponen yang terukur short. Selanjutnya kita kasih input tegangan dan kita lakukan pengukuran lanjutan. Lanjut. Untuk kali ini fuse saya gantikan dengan menggunakan sebuah bohlam seperti ini, dan bohlam ini akan mendeteksi secara otomatis jika ada jalur yang short. Si bohlam akan menyala terang, dan jika si bohlam itu menyala sesaat terus kemudian mati, artinya di jalur PCB ini tidak ada yang short. Selanjutnya coba saya colokkan dan kita lihat untuk bohlamnya. Nah, bisa teman-teman lihat si bohlam nyala terang ya teman-teman, dan setelah itu mati. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk test point pertama tentunya kita pastikan untuk tegangan AC masuk di test point ini. Nah, nampaknya AC 220 masuk di test point ini, terukur 221 volt AC, dan tegangan tersebut masuk ke diodanya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di test point VCC in di diodanya terukur sama, terukur 221 volt AC. Selanjutnya setelah melalui dioda tersebut, tegangan akan di-up menjadi DC. Nah, bisa teman-teman lihat terukur 275 volt DC. Di test point berikutnya di sini sudah di-up menjadi 392 volt DC. Langsung kita cek di tegangan output apakah hadir untuk tegangan standby-nya. Di sini teman-teman. Nah, di sini terukur tegangan output 5,323 volt DC, dan ini area sekunder ya teman-teman. Artinya di area primer itu sudah bekerja dan tegangan standby itu sudah keluar.
Dari hasil pengukuran ini untuk sementara saya belum menemukan jalur yang short, dan terbukti untuk jalur di area sekunder pun sudah keluar untuk tegangan standby nya. Selanjutnya akan saya pasang untuk MOSFET yang tadinya konslet tersebut, saya gantikan dengan MOSFET yang baru. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan lanjutan, di sini saya sudah mengganti MOSFET ini teman-teman. Untuk tipe yang sebelumnya itu dipasang 8N50NZ. Selanjutnya di sini saya gunakan MOSFET dengan tipe yang lebih besar. Saya gunakan 11N65. Tentunya dengan tipe ini itu ampernya lebih besar. Yang sebelumnya 8 ampere, ini 11 ampere. Selanjutnya di sini saya juga mengganti sebuah fuse. Ya sebenarnya untuk fuse sih bisa dipasang berapa ampere aja, tapi ini hal sepele jika kita tidak memperhatikan karakter dari mainboardnya, ini akan berimbas fatal. Untuk fuse yang beliau pasang sebelumnya ini adalah 20 ampere, dan di sini saya ganti dengan yang 5 ampere. Ya karena berdasarkan marking yang di sini ini adalah 5,0 ampere. Ya memang secara fungsi fuse hanya penghantar tegangan, tapi jika kita pasang dengan ampere yang lebih tinggi, fungsi fuse tersendiri itu terabaikan. Jadi di saat nantinya ada masalah di jalur PCB-nya ini, si fuse ini tidak akan putus. Dan terbukti saja di kasus sebelumnya untuk MOSFET yang di sini nih konslet dan fuse-nya itu tidak putus. Harusnya jika ada masalah itu fuse akan putus terlebih dahulu, tidak akan merembet ke komponen-komponen yang lain karena fuse-nya sendiri itu sudah putus. Selanjutnya saya juga mengganti sebuah optocouple sini teman-teman. Ini pun sudah tidak layak tadi. Dan untuk kabel menuju ke backlight pun saya sudah lakukan pembenahan, karena memang tadi saya melihat si kabel ini pada terkelupas dan itu berpotensi untuk konslet. Untuk jumper-jumper kabel pun saya sudah ganti dengan jumper seperti aslinya dengan menggunakan kawat seperti ini. Ini teman-teman, ini saya sudah ganti dengan menggunakan kawat agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya setelah proses semua selesai, kita coba kasih input AC 220 dan kita ukur untuk outputnya. Selanjutnya coba saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah saya colokkan. Selanjutnya kita lakukan pengetesan di inputnya. Di inputnya harus terukur 220 volt AC. Nah untuk inputnya sudah masuk terukur 219 volt AC. Selanjutnya masuk ke diodanya. Di sini pun sama, terukur 219 volt AC. Nah di sini sudah di up menjadi 392 volt, dan langsung kita ukur di outputnya di area sekunder di test point 5 volt berdasarkan markingnya tadi. Coba kita ukur. Nah di test point ini sudah hadir 5,322 volt DC dan itu stabil. Selanjutnya untuk test point 13 volt. Nah, di sini terukur 12,84 volt. Selanjutnya untuk area menuju ke backlight, di sini pun sudah hadir terukur 213 volt. Nah, ini pun sama. Dan dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk power supply ini sudah normal kembali. Untuk 5 voltnya sudah hadir, 13 volt yang menuju ke panel LCD-nya sudah hadir. Untuk tegangan yang mengarah ke backlight-nya pun sudah hadir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok.